jumpa dan salam kenal untuk kita semua. Saya Megaria Tampu Bolon hadir di ruang katekese Komisi KKS Keuskupan Agung Medan memberikan katekese BKSN untuk minggu keempat. Setelah minggu lalu kita sedikit mendengar keterangan tentang kitab Nabi Yunus dan Nabi Mika, hari ini kita akan melihat sekilas kitab Nabi Amos dan Nabi Maleaki. Kitab Nabi Amos. Amos adalah seorang peternak domba dan pemungut buah ara hutan dari Tekoa. Amos 1 ayat 1 dan Amos 7 ayat 12 sampai 14. Kitab ini terdiri dari 9 bab dan 146 ayat. Dalam koleksi 12 kitab nabi-nabi kecil dalam tahun Masehi Yahudi, kitab Nabi Amos berada pada urutan ketiga di antara Yoel dan Obadya. Kemungkinan kitab Amos dalam bentuk awal sudah ada pada abad ke-8 sebelum Masehi. Sekarang mari kita simak latar belakang historis. Amos dipanggil menjadi nabi dari Tekoa pada masa pemerintahan Yerobeam kedua, Raja Israel, pada tahun 789 sampai 748 sebelum Masehi, dan Yosia Raja Yehuda pada tahun 785 sampai 733 sebelum Masehi. Periode ini disebut zaman perak sejarah Israel. Israel mencapai puncak kekuatan material dan kemakmuran ekonomi secara puncak ekspansi teritorial hanya sebanding dengan era Daud dan Salomo yang disebut zaman keemasan. Israel yang menikmati hubungan damai selama era ini dengan Yehuda di bawah pemerintahan Uzziah mampu menegaskan kembali dirinya dan mengalami kebangkitan di semua bidang kehidupan. Melalui penaklukan militer, wilayah juga diperluas. Seperti yang kita bisa temukan di Amos 6 ayat 13 dan 2 Raja-Raja bab 14 ayat 25. Perkembangan perdagangan yang pesat menghasilkan kelas atas yang kaya, tetapi hanya sekelompok kecil. Mereka bergaya hidup mewah, memiliki komplek bangunan yang sangat besar dan megah, dihiasi perabotan mewah. Ini bisa kita baca di Amos 3 ayat 15, Amos 5 ayat 11, dan Amos 6 ayat 4 sampai 6. Kemewahan ini disertai dengan persenjataan lengkap, kehidupan religius yang intensif dan semarak, yang dikonkretkan dalam kultus yang mewah dan dalam ritus-ritus yang rumit di tempat-tempat suci utama di utara. Ini dapat kita baca dalam Amos 4 ayat 4 sampai 5 dan Amos 5 ayat 21 sampai 23. Bagi orang Israel semuanya tanda bantuan Allah yang tidak terbatas. Perlindungan Allah dianggap tidak bersyarat, dan dengan demikian mereka merasa benar-benar aman di masa sekarang dan sepenuhnya percaya diri di masa depan mereka. Amos sadar akan adanya bahaya, terutama korupsi yang merusak fondasi moral dan moral masyarakat. Dia terus-menerus dan konsisten mengingatkan kelas atas akan penyuapan, pemerasan, korupsi dan penyimpangan, ketidakjujuran, ketidakadilan, amoralitas, eksploitasi terhadap yang miskin dan yang tidak mampu, kemakmuran dan perjamuan yang mewah, terlalu yakin diri dalam keamanan, kesenangan diri sendiri, dan kehidupan penuh carpe diem. Menurut Amos, penindasan terhadap mayoritas miskin, bab 6 ayat 6, karena tujuan egois segelintir orang-orang mempercepat hari Tuhan, yang akan menjadi salah satu dari kegelapan dan tidak ringan. Amos 5
ayat 18-20. Kegiatan kultus tidak bisa menjadi sejenis obat atas kesalahan etis. Semangat kultus tidak dapat menebus pelanggaran atas hukum moral. Ritual tidak bisa menjadi pengganti etika. Tuhan membutuhkan perbuatan yang adil, bukan devosi. Dibutuhkan lebih dari sekedar ritual. Setiap tindakan ritual yang dilakukan oleh yang karakter moralnya ternoda dikritik secara keras. Amos orang pertama yang memperkenalkan gagasan baru tentang supremasi moralitas. Ia tanpa henti menyatakan bahwa keadilan integritas, kejujuran, kesetiaan, kebaikan, welas asih, dan kebenaran adalah tuntunan-tuntunan utama Allah. Karena Israel lah satu-satunya teman Allah membuat kontrak perjanjian, maka Israel sendiri bertanggung jawab atas semua pelanggaran sosialnya. Amos 3 ayat 2. Moralitas merupakan faktor utama dalam menentukan nasib akhir bangsa. Mari sejenak kita simak warta Amos. Amos mengatakan bahwa bangsa itu ditakdirkan mengalami bencana malapetaka yang akan segera terjadi karena kebobrokan moral. Hari Tuhan tidak akan menjadi terang bagi Israel, tetapi kegelapan. Hal ini dimuat dalam Amos 5 ayat 2 dan ayat 18-20. Kemenangan, kemakmuran, dan kultus diejek dan tidak lagi dikatakan sebagai kemurahan ilahi. Bandingkan dengan Amos 4 ayat 4-5, Amos 5 ayat 5 dan 21-25, serta Amos 6 ayat 13-14. Pilihan Allah atas umat itu tidak secara otomatis menyiratkan perlindungan ilahi secara absolut. Selain nubuat berupa ancaman, ada juga nubuat keselamatan bagi yang bertobat. Pertobatan sebagai jalan agar kehancuran tidak terjadi. Amos selalu mengajak umat untuk kembali ke jalan yang lurus. Mencari Tuhan berarti mencintai yang baik dan menegakkan keadilan dalam masyarakat. Amos juga mewartakan monoteisme dan universalisme. Kritik keagamaan. Amos menolak perayaan keagamaan yang tidak selaras dengan hati dan mentalitas yang jahat. Kalau tidak, praktek keagamaan hanya untuk menenteramkan hati, bahkan sarana sembunyi dari praktek ketidakadilan. Amos mengutuk praktek keagamaan di Betel dan di Gilgal dengan cara sinis. Hal ini tercantum dalam Amos 4 ayat 4-5. Amos meminta agar orang Israel mencari Tuhan. Terdapat dalam Amos 5 ayat 4 dan bandingkan dengan Amos 5 ayat 5-6 yang berarti melakukan kehendaknya. Kitab Nabi Amos adalah salah satu kitab yang cukup banyak didalami karena berkaitan dengan kritik-kritik sosial, religius, dan universalitas yang cukup relevan untuk kehidupan, bahkan untuk kehidupan modern. Kitab Nabi Maleaki. Kitab Nabi Maleaki adalah kitab terakhir dari kitab para nabi. Ditulis sekitar 100 tahun setelah Raja Sirus dan Raja Kores memerintahkan agar orang Yehuda boleh kembali ke tanah airnya. Hal ini terjadi pada tahun 538 sebelum Masehi. Selama masa itu, iman orang Yahudi diperbarui di bawah Ezra dan Nehemia. Tetapi segera kemudian para imam dan rakyat menjadi apatis, acuh tak acuh, dan rusak secara moral. Nabi Maleaki menunjukkan dosa-dosa bangsa itu dan mewartakan bahwa penghakiman akan datang kecuali bangsa itu mau bertobat.
Kitab ini dibagi menjadi 4 bab. Bab pertama mulai dengan pernyataan akan cinta Allah kepada orang Israel. Tetapi mereka cuek dan tidak peduli, dan mempertanyakan cintanya kepada mereka. Ketidakpedulian itu ditunjukkan oleh para imam yang mencemari persembahan, tempat suci, dan pelayanan mereka kepada Tuhan. Bab 2 menunjukkan bahwa para imam akan mendapat penghakiman jika mereka menolak untuk bertobat. Bab 3 menyatakan bahwa Tuhan akan mengirimkan utusannya untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias yang akan datang menyucikan bait suci dan imamat, serta menghakimi orang jahat. Bab 4 adalah peringatan terakhir sebelum hari Tuhan, mencakup kedatangan Elia dan Mesias yang akan menghakimi orang jahat dan menyelamatkan orang benar. Penulis kitab ini tidak diketahui secara jelas. Dalam bahasa Ibrani, nama Maleaki bisa diartikan sebagai utusanku, artinya Yahweh. Karena itu, bisa jadi nama Maleaki mau menunjuk judul buku ini dan bukan penulisnya. Beberapa elemen dari buku ini sangat dikenal oleh orang-orang Kristen. Misalnya, Maleaki 2 ayat 16. Aku membenci perceraian. Suatu pernyataan yang akhirnya diambil sebagai pernyataan absolut dalam berbagai situasi. Atau Maleaki 3 ayat 10-12. Sering dikutip dalam konteks pengajaran mengenai persepuluhan dan pemberian kepada pekerja Allah, walaupun bukan itu maksud sebenarnya. Atau Maleaki 3 ayat 10-12. Sering dikutip dalam konteks pengajaran mengenai persepuluhan dan pemberian kepada pekerja Allah, walaupun bukan itu maksud sebenarnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah katekesi singkat kita tentang garis-garis besar isi dari kitab Amos dan kitab Maleaki. Semoga dengan katekesi ini kita sebagai umat Katolik akan semakin terbuka hatinya untuk membuka kitab-kitab ini dan membacanya, serta terutama berusaha untuk melaksanakan pesan Tuhan yang ada di dalamnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua.